Chapter 1641, Lovers Finale Reunite. Itu bukan festival batu giok kuno atau kompetisi yang akan datang dengan para jenius 10 negara ilahi yang paling dia nantikan. Itu adalah Huanger. Dia telah melakukan semua ini hanya untuknya. Dia berada di festival batu giok semata-mata untuk alasan yang sah untuk bertemu dengannya. Dia telah melakukan banyak hal untuk kesempatan ini. Sementara itu, Huang juga menginginkan dia akan berada di sini. Meskipun dia awalnya tidak berencana untuk datang, dia secara khusus memintanya. Para tamu yang terhormat, area yang kami buka kali ini luar biasa besar. Kamu bebas pergi kemana saja dalam radius 10.000 mil. Apapun yang digali akan menjadi milik kamu dan kamu sendiri. Kepulauan Blue Smoke tidak akan mengambil bagian darinya. Tentu saja, ada banyak pesaing di festival batu giok kuno juga. Konflik tidak dapat dihindari, tetapi aku harus mengingatkan kamu semua, setiap kematian atau cedera yang diderita adalah tanggung jawab kamu. Blue Smoke hanya menawarkan arena aktivitas ini dan tidak memikul tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan di sini. Kami hanya dapat meminta kamu tunduk pada alasan dan menghindari pertikaian yang membunuh. Petik 2. Kata-kata ini dimaksudkan untuk para tamu, terutama yang berasal dari 10 negara ilahi. Semua orang telah mendengar tentang kejadian Winterdraw. Meskipun Blue Smoke mampu mengundang tamu-tamu terhormat ini, mereka tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di tempat lain. Jika sesuatu terjadi pada seorang jenius muda dari 10 negara ilahi, mereka tidak ingin disalahkan. Jiang Chen menganggap ini agak lucu. Namun, ingin melepaskan diri dari tanggung jawab dalam menghadapi contoh sebelumnya sudah cukup masuk akal. Kepulauan Peremajaan memang sial. Kemarahan 3 rumah aristokrat Polilore telah benar-benar membuat mereka terbalik dan melemparkan mereka ke dalam kekacauan gila. Kejelasan peringatan itu mungkin agak menyakitkan, tetapi perlu. Baiklah, aku pikir kita sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semua peserta, persiapkan dirimu. Area pementasan akan segera terbuka. Petik 2. Beberapa ribu peserta jenius datang ke garis depan. Tetua He dan Kuan mengetuk pengingat penting ke dalam tengkorak kontingen Haoxian. Mereka tidak memperhatikan hanya menggali biji. Mengawasi Huanger jika terjadi kecelakaan sama pentingnya. Baik Yan Jinan maupun Yan Qingsang tidak bisa menolak tugas ini. Itu relevan dengan kesejahteraan rumah dan juga kepentingan pribadi mereka. Jika sesuatu terjadi pada Huang, kemarahan Hao Xiao akan membakar semua orang dengan setara di Haoxian. Karena itu, mereka memahami pentingnya hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para tetua. Sayangnya, Huang bebas untuk bergerak. Kultivasi mereka sepenuhnya lebih rendah dari miliknya. Hampir tidak mungkin untuk mengawasinya tanpa ketahuan. Syukurlah, fakta bahwa mereka memiliki 5 orang di pihak mereka membuatnya sedikit lebih mudah. Proses verifikasi di pintu masuk sangat ketat. Setiap peserta memiliki token giok eksklusif yang diberikan Blue Smoke sebelumnya. Token rumah-rumah besar khususnya dibuat khusus dan diberikan secara gratis. Para pembudidaya pengembara yang dibayar untuk masuk bahkan lebih ketat diawasi. Beberapa ribu penggarap berkeliaran membayar biaya 200.000 per orang, penghasilan dari ini saja hampir mencapai 1 miliar batu roh langit. Festival batu giok menciptakan kemakmuran serta popularitas untuk Blue Smoke. Setelah token Jiang Chen diperiksa keasliannya, dia diizinkan masuk. Dia memasuki area di Yellow Dragon Ridge yang terbuka untuk mereka. Diperkirakan 10.000 mil dalam radius. Itu adalah tempat yang luar biasa luas. Meskipun ada beberapa ribu peserta, dilemparkan ke daerah yang cukup besar seperti banyak gelombang di lautan tanpa dasar. Tidak ada peserta individu yang mudah terlihat. Jiang Chen merasa berat terangkat dari bahunya begitu dia masuk. Akhirnya, dia tidak lagi diawasi oleh mata Haoxian. Karena peserta Haoxian adalah tamu terhormat dari 10 negara ilahi, mereka telah masuk di depannya. Huang sudah 1 jam sebelumnya. Tapi hatinya terjalin. Meskipun mereka tidak berkomunikasi dengan kesadaran mereka karena takut terdeteksi, dia sama sekali tidak khawatir tentang menemukannya. Pikiran mereka jatuh ke langkah satu sama lain sejak lama. Huanger telah meninggalkan sejumlah petunjuk di belakang jalannya yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Dengan keterampilan Jiang Chen, bahkan jejak yang paling tak terlihat jelas di depannya. Dia merasa sepele untuk mengikuti jejaknya. 2 jam kemudian, dia tahu bahwa Huang ada di depan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk melihatnya. Tidak mungkin Haoxian merasa nyaman dengan partisipasi Huang.
Kemungkinan bahwa semua jenius muda lain di rumahnya mengawasi dia. Jika dia dengan berani memberanikan diri maju sekarang, dia mungkin menabrak mereka. Jadi, dia memutuskan di suatu tempat sehingga dia bisa mengubah penampilannya lagi. Dengan begitu, bahkan jika Yan Qingsang menabraknya, identitas Zhao Yuan akan tetap aman. Tidak ada yang terlalu luas atau mengganggu untuk memastikan bahwa dia bertemu kembali dengan Huang. Jika dia bisa, dia hanya ingin pergi ke House Yan secara langsung dan mengusirnya. Sayangnya, dia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk tugas seperti itu. Dia hanya bisa menunggu sampai dia melakukannya. Kesepakatan yang dia buat dengan Yan Qingsang saat ini tidak menjadi prioritas. Dia punya waktu 1 bulan untuk menghubungi jenius Yan. Sekarang dalam penyamaran baru, dia perlahan mengejar jejak lagi. Seperti yang dia harapkan, Yan Qingsang dan Yan Jinan mengawasi Huanger. Dia juga memperhatikannya sendiri. Dia tiba-tiba melesat di dekat lembah, menghilang ke rumpun pohon. Perkembangan itu membuat Yan Qingsang dan Yan Jinan kaget, dan keduanya dengan cepat mengikuti. Tapi Huang tidak ada di manapun di patch yang dia kunjungi. Ketika mereka bingung tentang kemana dia pergi, sebuah bayangan muncul di udara di belakang mereka. Terkejut, mereka dengan cepat memutar kepala mereka, untuk menemukan Huang memelototi mereka dari belakang. Ini peringatan terakhirmu. Jangan ikuti aku. Aku tidak akan lari. Aku hanya ingin sendirian sebentar. Jika kamu akan mencoba ini lagi, aku tidak keberatan memastikan kamu tidak pernah meninggalkan daerah ini. Sikap glasial dan nada seram Huang bersinar. Bibir Yan Qingsang bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Dia menghela napas setelah beberapa saat. Sudahlah, aku tidak akan mencampuri urusan kamu, Huang, tapi aku harap kamu tidak akan melupakan beban di pundak kamu. Petik 2. Yan Jinan bahkan kurang memiliki hak untuk berbicara. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, Huanger hanya akan menjadi lebih marah. Enyahlah. Meskipun Huang biasanya adalah orang yang lembut, dia memaksa dirinya untuk menunjukkan ekspresi yang kasar. Dia dan Jiang Chen telah bersusah payah untuk menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri. Dia tidak ingin diganggu oleh gangguan seperti ini. Kemarahan menyala dari mata Yan Jinan, tapi dia tidak berani menyalakannya pada akhirnya. Dia menginjak kakinya, menggertakkan giginya, dan pergi. Yan Qingsang menghela nafas tak berdaya, lalu menghilang tanpa kata lain setelah mengangkat salut tinju memberi hormat. Huang diam-diam menyaksikan mereka pergi. Dia agak minta maaf terutama terhadap Yan Qingsang, dia tidak ingin begitu mengancamnya. Dia biasanya cukup menyenangkan baginya. Tawa muda bergema dari hutan tak lama setelah menghilangnya mereka. Kamu benar-benar tidak pandai berpura-pura jahat. Kamu sangat sopan bahkan ketika kamu marah. Suara itu tentu saja milik Jiang Chen. Tubuh ramping Huang bergetar, ekspresinya berkembang menjadi salah satu sukacita yang tulus. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat, terbentangnya bunga musim semi. Jiang Chen muncul dari kehampaan. Mereka bertukar pandang dan tersenyum, telapak tangan mereka saling menempel hampir tanpa sadar. Ayo, Huanger, aku akan membawa kamu ke tempat yang lebih bijaksana. Petik 2. Huang tersenyum bahagia, tidak ada kata-kata lebih lanjut yang perlu diucapkan. Keduanya menghilang dengan cepat seperti sambaran petir. Setelah 2 hari, mereka akhirnya menemukan tempat yang cukup terpencil. Huanger, Jiang Chen bertanya dengan bibir melengkung. Apakah kamu ingat bagaimana aku menghapus kutukan dinding generasi untukmu kembali ke domain manusia? Apakah maksudmu kita harus pergi ke bawah tanah, Brother Chen? Iya nih, ada terlalu banyak mata yang mengintip di atas bumi. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, hati Huang sudah meleleh. Dia akan mematuhi permintaan apapun yang dia cintai. Dengan bantuan Bewitching Lotus dan Gold Bitter Rats, Jiang Chen dengan cepat menggali ruang pribadi jauh di dalam bumi. Dia melepas penyamarannya dan mengambil penampilan aslinya. Mata mereka terkunci, lalu lengan mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri. Mengambil pinggang sempurna Huang ke dalam pelukannya, Jiang Chen membungkuk. Aku sudah menunggu setiap hari dan malam untuk saat ini. Surga telah mengasihani kita dan kita bertemu lagi. Aku menyesal kamu harus menderita karena kami bersatu kembali. Petik 2. Kakak Chen, Huang menekan jari dengan lembut ke bibir Jiang Chen. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan hal seperti itu, dia menggelengkan kepalanya. Aku selalu tahu kamu akan datang ke Pulau Myriad Abyss.
Tidak peduli bagaimana kamu sampai di sini, aku hanya merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Petik 2. Menatap wajah Huang yang lembut dan mempesona, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merah mudanya. Kontak sesaat membentang lebih lama dan lebih lama. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, para pecinta akhirnya melepaskan diri dari pelukan manis mereka. Air mata menetes di mata Huang. Saudaraku Chen, aku sangat lemah. Aku bilang aku tidak akan menangis, tapi, gumam Huang. Aku sudah memikirkanmu setiap jam setiap hari untuk yang terakhir, berapa tahun. Aku ingin kamu datang, tetapi aku khawatir kultivasi kamu belum ada di sana. Kamu tidak tahu seberapa besar aku cemas hari ini. Aku tahu, Jiang Chen juga sangat tersentuh. Dia dengan lembut menyeka air mata di wajah Huang. Aku datang untuk membawamu pergi, dan akan menangani semua masalah yang dihasilkan sebelum aku melakukannya. Huang terkesiap. Sudahkah kamu menangani masalah domain manusia, Brother Chen? Iblis-iblis. Ras iblis memiliki setidaknya 50 tahun lagi sebelum wabah skala besar terjadi. Tujuan aku adalah menaklukkan Haoxian dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, dan membawa kamu pergi dengan keangkuhan dan keadaan penuh. Petik 2. Inilah yang paling disukai Huang tentang Jiang Chen. Kemegahan dari pria lain manapun akan dianggap sebagai gangguan, tetapi ia memiliki hak untuk membuat pernyataan yang luas. Bagaimana kamu datang kali ini, Brother Chen? Setelah menenangkan diri, Huang ingin tahu tentang rencana perjalanannya. Jiang Chen tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia menceritakan semua pengalamannya di sepanjang jalan. Huang menghela nafas setelah dia mendengar semuanya. Jadi Jiang Huang adalah kamu setelah semua. Itu adalah insting pertama aku ketika Tetua Sun menyebutkan nama itu, bahwa kamu datang untuk menemukan aku. Petik 2, Chapter 1642, Endless Love. Huang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya melompat ke tenggorokannya ketika Jiang Chen menyampaikan pengalamannya di Pulau Winterdraw. Dia merasa bangga dan sakit hati untuk kekasihnya. Dia telah mengatasi begitu banyak kesulitan dan bahaya untuk mendatanginya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Oh, benar, Huang, bukankah kamu memperkirakan bahwa perlu waktu puluhan tahun bagimu untuk mencapai setengah langkah Empyrean? Apa yang menyebabkan pertumbuhan dramatis dalam kultivasi kamu setelah hanya beberapa tahun? Itulah yang paling ingin diketahui Jiang Chen. Brother Chen, setelah kembali ke keluarga aku, tidak ada hari ketika aku tidak sangat merindukanmu, jadi aku melemparkan diri aku ke dalam kultivasi. Untuk beberapa alasan, aku berkembang pada tingkat yang tidak biasa. Sebelum aku menyadarinya, aku telah menembus Kaisar Agung dan mencapai setengah langkah Kaisar. Petik 2, Jiang Chen merenung, orang tuamu pasti keturunan yang luar biasa, dan mereka mewariskan warisan terbaik kepadamu. Itu sebabnya kamu memiliki bakat alami yang tak tertandingi dalam bela diri Dao. Petik 2. Bahkan dia kagum pada kecepatan di mana dia telah meningkat. Kultivasi kamu telah tumbuh dengan cepat juga, Brother Chen. Kamu adalah kaisar tingkat pertama ketika aku pergi, dan sekarang kamu sudah menjadi kaisar yang hebat. Petik 2. Haha, bagaimana aku bisa mengatakan aku meningkat dengan cepat ketika ada kamu? Kata Jiang Chen menggoda. Huang terkikik. Mungkin terobosannya adalah untuk mengkompensasi kurangnya kemajuan aku ketika aku berada di domain manusia. Selama tahun-tahun itu, dia tidak banyak meningkat dalam bela diri Dao. Alasan utama adalah generasi mengikat kutukan menghalangi kultivasinya. Mereka sudah berpisah selama bertahun-tahun. Tentu saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Jiang Chen menghela nafas dan mengangkat topik baru dengan nada yang bertentangan. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, Huanger. Katakan padaku, Kakak Chen. Bulu matanya berkibar ketika dia melihat beratnya dalam suaranya. Dia menatapnya dengan mata selembut air. Selama cobaan aku di Gunung Roh Eternal, aku didirikan dan secara tidak sengaja mengonsumsi afrodisiak. Seorang wanita menyelamatkan aku ketika aku berada di bawah pengaruh, tetapi aku tidak pernah tahu siapa dia. Baru kemudian aku mengetahui bahwa dia adalah murid guru Ye Chonglou, dan Fei, yang aku jumpai ketika aku berada di kerajaan Sky Laurel. Setelah dia mengorbankan kesuciannya untuk menyelamatkan aku, dia hilang. Baru kemudian aku menemukan Lady Danner, yang diambil Kaisar Pifau di bawah sayapnya, adalah Dan Fei. Dia melahirkan putriku. Pikiran menyembunyikan perselingkuhan dari Huanger tidak pernah terlintas di benak Jiang Chen. Yang mengatakan,
Dia khawatir bahwa dia akan dihancurkan oleh pengetahuan. Setelah jeda singkat, Huang tertawa. Apakah ada urusan lain yang belum kamu ceritakan, Brother Chen? Jiang Chen tersenyum kecut. Hanya itu, aku telah menyalahkan kamu, Huang, tetapi jika aku tidak menerima tanggung jawab itu akan menjadi pengkhianatan yang lebih besar bagi Dan Fei dan Nianer. Petik 2, Nianer, gumamnya, Jiang Nianer, itu nama yang cantik. Saudara Chen, apakah kamu khawatir aku akan cemburu? Petik 2, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum kaku. Dia meletakkan kedua tangannya di pundaknya dan menatapnya dengan mata memujanya. Ada banyak pria di dunia ini, Brother Chen. Kenapa aku hanya mencintaimu? Kamu bertanggung jawab, berpengetahuan luas, dan luar biasa. Ada banyak hal yang sangat aku kagumi untuk kamu. Tentu saja aku tidak akan menjadi satu-satunya yang jatuh cinta pada pria luar biasa seperti kamu. Dan Fei dan saudari-saudari Ling dari Regal Pil Palace juga sangat mencintai kamu. Bukankah Sister Gouyu memendam perasaan romantis untuk kamu juga? Petik 2, Huang sangat cerdas. Dia telah bersama Jiang Chen cukup lama untuk mengetahui seberapa populer dia di kalangan wanita. Dia tahu semua tentang perasaan Ling Bi dan Ling Hui. Dia bahkan melihat Ling Hui mengambil tangan Jiang Chen dan meletakkannya di dadanya. Dia sangat pintar untuk tidak menunjukkan hal-hal ini dan membiarkan mereka menjalani kursus alami mereka. Bahkan jika Jiang Chen akhirnya jatuh cinta pada mereka, dia tidak akan menghakimi dia untuk itu. Sebagian besar cinta wanita sangat posesif. Mereka ingin seorang pria yang luar biasa menjadi milik mereka dan milik mereka sendiri. Terkadang, itu terlalu banyak untuk diminta. Huang bukan wanita biasa, cintanya lebih murni dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu melampaui kasih yang mementingkan diri sendiri dari manusia. Itu sebabnya dia tidak menaruh dendam pada Dan Fei, itu bertentangan dengan sifatnya untuk menjadi egois. Selain itu, Dan Fei telah menyerahkan kepolosannya kepada Jiang Chen, tapi dia meninggalkannya setelah itu alih-alih berpegang teguh padanya. Huang menghormatinya untuk itu. Jangan merasa bersalah, Brother Chen. Jika bukan karena kamu, aku akan kehilangan tujuan hidup aku seperti bunga layu. Kamu memberi aku kesempatan untuk memulai lagi. Kamu membawa warna dalam hidup aku. Aku harap ada lebih banyak orang di sisi kamu yang peduli dan mencintai kamu. Petik 2, dia kewalahan oleh cintanya padanya. Dia menempelkan wajahnya ke dadanya, menikmati panasnya kejantanannya. Seperti itulah rasanya kebahagiaan. Tidak ada hal lain yang berarti baginya. Jiang Chen memeluknya dan membelai rambutnya yang indah. Seberapa tinggi kultivasi Xiahou Zong, Huang? Dia bertanya dengan lembut. Dia gemetar saat menyebutkan Xiahou Zong. Pria itu telah menyebabkannya mengalami mimpi buruk seumur hidup. Jangan khawatir, Huang. Nama itu akan segera menghilang dari Myriad Abyss Island. Aku akan mengakhiri mimpi buruk ini. Dia menempatkanmu dengan tanganku sendiri. Petik 2, Huang mulai. Apakah kamu akan menantang Xiahou Zong, Brother Chen? Aku tidak perlu menantangnya untuk melenyapkannya, jawabnya dengan nada gelap. Aku tidak bodoh. Aku tidak akan menyerang Hao Xiahou sebelum aku mendapatkan kekuatan untuk mendominasi mereka. Petik 2, potensi dao bela diri kamu lebih tinggi dari itu, Saudara Chen. Jika semua faktor lain sama, dia tidak akan bisa menyaingi kamu dalam kekuasaan. Tapi dia dilahirkan dalam keluarga Xiao Hou, diberi makan dengan sumber daya dan perawatan terbaik. Itu sebabnya kultivasinya adalah, jangan khawatir tentang melukai perasaanku, Huang. Jujurlah padaku, aku harus mendapatkan pemahaman komprehensif tentang rumah Xiahou. Petik 2, itu membuat Huang heran. Aku belum pernah berbicara tentang Xiahou Zong, Brother Chen. Apakah Yan Qingsang memberitahu kamu tentang dia? Petik 2, sepupumu. Jiang Chen tersenyum kecut. Dia tidak mungkin lebih menentang aku untuk mendekatimu. Dia sangat keras kepala, pria itu. Dia menembakku setiap kali aku membesarkanmu. Orang itu benar-benar gigih. Petik 2, lalu bagaimana kamu tahu tentang Xiahou Zong? Huang penasaran. Aku mendengar orang-orang membicarakannya setelah datang ke Myriad Abyss Island. Terlebih lagi, saudaranya Xiahou Jing pergi ke wilayah manusia dengan para pengikutnya dan menyebabkan banyak kerusakan. Aku memusnahkannya. Petik 2. Apakah kamu mengatakan kamu memusnahkannya? Petik 2. Jiang Chen berhenti. Apa yang salah? Xiahou Jing adalah salah satu dari 3 jenius hebat keluarganya. Dia berperingkat sedikit lebih tinggi dari Xiahou Xi, perwakilan mereka untuk festival kali ini.
Meskipun Xiahou Jing berada satu tingkat di bawah Xiahou Zong, dia tampaknya tidak mau menerima status Xiahou Zong dalam keluarga. Petik 2. Betul, keengganannya untuk menerima hal-hal itulah yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke wilayah manusia. Dia dan para pengikutnya mendirikan Ordo Angin dan Awan, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Mereka hampir meninggalkan wilayah manusia dalam keadaan berantakan. Petik 2. Huang terkejut. Apakah kamu membunuhnya, Saudara Chen? Aku melakukannya. Kami tidak akan pernah bisa mencapai gencatan senjata. Aku akan menyelesaikan apa yang aku mulai dan membunuh setiap anggota House Xiahou yang aku temui. Jika mereka gagal mengakui kesalahan mereka, aku akan menghapus seluruh keluarga dari benua Divine Abyss suatu hari nanti. Petik 2. Dia berarti apa yang dia katakan? Selama Xiahou Zong hidup, Jiang Chen ditakdirkan untuk memiliki perselisihan pahit dengan rumah Xiahou. Huang tahu dia melakukan semuanya untuknya. Xiahou Zong adalah salah satu jenius paling luar biasa di antara generasi muda di 10 negara ilahi. Aku mendengar bahwa dia menerobos wilayah pertengahan Empyrean selama budidaya pintu tertutupnya. Petik 2. Oh, mata Jiang Chen berbinar. Rasa ingin tahunya terguncang. Jika Xiahou Zong hanya menjadi Empyrean tingkat pertama atau kedua, kejeniusan itu tidak akan benar-benar menjadi ancaman. Tapi Xiahou Zong telah menembus Mid Empyrean di usia yang begitu muda. Nah, itu mengejutkan, menarik. Jiang Chen tersenyum malas. Dia sebenarnya cukup bagus untuk menjadi lawanku. Petik 2. Huang jauh lebih tenang setelah melihat ekspresi santai di wajah Jiang Chen. Dia tidak kehilangan ketenangan setelah mengetahui kultivasi Xiahou Zong. Dia tahu kekasihnya bisa menang atas orang-orang dari alam yang lebih tinggi, tetapi dia ingin kekasihnya lebih berhati-hati dan mengambil risiko lebih sedikit di Pulau Myriad Abyss. Dia mungkin tidak berhasil menembus Mid Empyrean, Brother Chen. Kamu, di sisi lain, pasti akan dapat mencapai Empyrean dalam beberapa tahun. Kesenjangan kultivasi antara kamu dan dia akan menjadi semakin kecil. Aku percaya bahwa sekali kamu berada di dunia yang sama, kamu akan dengan mudah memenangkan pertarungan melawannya. Petik 2. Haha, itu hanya langkah pertama. Tujuan utama aku adalah menghancurkan House Xiahou untuk menghilangkan ancaman di masa depan dan untuk menyelamatkan orang tua kamu. Petik 2. Kehangatan tumbuh di hati Huang. Jiang Chen tidak pernah melupakan orang tuanya. Cinta seorang pria terhadap seorang wanita dapat dilihat tidak hanya dalam kepeduliannya terhadap wanita itu, tetapi juga perhatiannya pada segala hal yang ia pedulikan. Kelemahan terbesar Huang adalah orang tuanya. Jika dia bisa menyelamatkan orang tuanya dari penjara tanpa batas, tidak akan ada yang mengikatnya ke rumah Yan. Dia hanya kembali karena dia tidak ingin orang tuanya menderita karena perbuatannya. Mereka sudah cukup menderita, dia tidak ingin menambah beban mereka. Baiklah, Huanger, kultivasi Xiahou Zong berkembang dengan cepat. Aku tidak bisa ketinggalan. Aku akan berkultivasi di sini beberapa hari ke depan. Petik 2. Huang memandangnya dengan penuh perhatian. Apakah kamu tidak berjanji kepada Yan Qingsang, Brother Chen? Haha, aku punya, tapi kita punya sebulan. Aku hanya perlu 7 atau 8 hari untuk menemukan biji. Petik 2. Apakah kamu benar-benar memiliki sarana untuk mendeteksi batu giok kuno, Brother Chen? Iya nih, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan Yan Qingsang tanpa syarat. Setelah festival, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan yang cukup sehingga dia membawa aku kembali ke House Yan. Aku bersedia bekerja untuk House Yan untuk tetap di sisimu. Petik 2. Kakak Chen, Huang sangat tersentuh. Dia tahu Jiang Chen adalah pria yang sombong. Adalah sifatnya untuk diperintah oleh keluarganya. Aku tidak bisa beristirahat kecuali aku di sisimu, Huang. Terlebih lagi, jika suatu hari House Xiahou tiba-tiba datang untuk membawa kamu pergi, aku akan dapat menghancurkan kamu. Bahkan jika aku harus mengubah bangsa Divine Eternal terbalik, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi kapal budidaya Xiahou Zong. Jiang Chen cukup bertekad. Chapter 1643, Encounter on a Narrow Path. Meskipun mereka berada di bawah tanah di ruang sempit, itu sama sekali bukan masalah bagi sepasang kekasih. Hanya bersama adalah kemewahan yang bahagia. Mereka tahu bahwa keadaan mereka saat ini membuat persahabatan seperti itu jarang terjadi. Setelah bulan itu habis, mereka akan kembali seperti semula. Karena ini, mereka menganggap waktu yang mereka habiskan bersama tidak kurang dari yang tak ternilai. Jiang Chen menghabiskan 24 hari di bawah tanah bersama Huanger.
Dia tidak mengendur pada kultivasinya selama waktu ini dan kekuatan Jis melihat peningkatan yang nyata meskipun jangka waktu yang singkat. Setelah menyadari perubahan Jiang Chen, Huang memperoleh pemahaman baru tentang kemampuan bela dirinya. Dia benar-benar individu yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar akan menginjak-injak Xiahou Zong di bawah kaki, keseluruhan rumah Xiahou, pada kenyataannya. Saudara Chen belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya. Di 10 negara ilahi, seseorang seperti dia tidak layak disebutkan. Tapi potensi bela dirinya menyembunyikan energi yang luar biasa yang bisa membalikkan semua miriad abis. Huang sangat percaya bahwa ini bukan khayalan. Saudara Chen sangat mungkin benar. Dia bukan milik dunia ini, tetapi adalah dewa reinkarnasi dari orang lain yang membangunkan ingatannya. Bagaimana bisa Divine Abyss melahirkan pria yang luar biasa? Sudah 24 hari, Saudara Chen. Acara berakhir di 6 lainnya. Jika kamu tidak segera pergi, Yan Qingsang akan menjadi sangat kesal. Huang tidak ingin berpisah dari Jiang Chen, tapi dia tahu mereka akan benar-benar menunda masalah yang lebih mendesak jika mereka tetap di bawah tanah. Sudah 24 hari sudah. Jiang Chen menghela nafas. Rasanya seperti belum lebih dari selusin hari. Alasan mengatasi keinginan pada akhirnya. Para kekasih kembali ke atas tanah. Setelah membuat janji dengan Huang untuk bertemu lagi, Jiang Chen pergi bekerja di Yellow Dragon Ridge. Suasana hatinya yang luar biasa meningkatkan efisiensinya dengan cepat. Meterai dalam kesadarannya terutama mempersepsikan batu giok dari era kuno dan purba. Ini memungkinkan dia untuk menggandakan hasil dengan setengah usaha. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki minat banyak pada batu giok kuno secara pribadi, dia masih belum memperbaiki bagian mentah yang telah dia beli kembali di Oriole Valley. Anjing lautnya tampak jauh lebih aktif dalam pengejarannya. Ini membuatnya fokus kembali pada potensi pentingnya. Tampaknya dia telah meremehkan daya tarik batu giok. Segel itu adalah baling-baling cuaca baginya. Ketika bereaksi keras terhadap sesuatu, hal itu selalu menjadi sangat berguna dan penting. Ketika tetap tenang untuk waktu yang lama, itu berarti tidak ada yang luar biasa yang mungkin terjadi. Dia tidak bisa mengatakan alasannya, tetapi dia sepenuhnya yakin akan efektivitas segel dalam menyampaikan peringatan dini. Segel rantai kemungkinan besar ditinggalkan oleh ayahnya, Kaisar Surgawi. Dia belum menemukan jawaban yang tepat mengapa. Karena itu, ia menganggap aktivitas apapun dari Meterai sebagai bimbingan ayahnya. Dia mempercayainya secara implisit. Berkat arahan segel, upaya Jiang Chen terlampau efektif meski singkat selama 6 hari. Dia lebih cepat daripada dia bahkan dengan peta fisik. Di mana saja yang menimbulkan reaksi dari anjing laut adalah tempat yang dia perjuangkan. Dia dapat menemukan sesuatu hampir setiap jam. Terkadang, dia akan membuat penemuan secepat setiap 15 atau 30 menit. Secara keseluruhan, dia membawa pulang hampir 300 biji. Dia bisa menjamin keberadaan batu giok kuno di setiap orang. Jiang Chen tidak peduli dengan penipu yang dekat. Dia hanya mencari biji yang dia yakini. Hanya saja potongan-potongan ini tidak akan berhasil. Karena merasa nyaman dan untuk melengkapi cerita, dia menggali batu giok sampah yang jumlahnya puluhan ribu. Potongan-potongan batu giok mentah ini tidak memiliki batu giok kuno di dalamnya, mereka hanya tabir asap. Tidak ada kontestan lain yang akan menandingi keuntungannya, Jiang Chen menduga. Bahkan tim 10 orang pun tidak bisa. Bagi orang lain, penggalian biji adalah perjudian karena keberuntungan. Prosesnya curang secara positif. Hanya pada hari terakhir dia melanjutkan penyamaran Cao Yuan. Dia menemukan Yan Qingsang yang sangat tertekan di tempat yang dijanjikan. Men, apakah kamu bersembunyi dari aku selama ini? Mata Yan Qingsang merah karena panik. Hei, jangan mendiskreditkan aku seperti itu. Aku hanya membantu kamu. Jika aku bersama dengan kamu selama sebulan terakhir, apa yang akan mereka pikirkan? Bahkan jika kamu menang, mereka hanya akan mengklaim bahwa kamu curang. Petik 2. Yan Qingsang berkedip, lalu tersenyum lebar. Aku kira kamu masuk akal. Bagaimana kabarmu, kalau begitu? Petik 2. Ternyata, aku memiliki sekitar 300 biji yang pasti mengandung batu giok kuno. Aku mengambil beberapa sampah tambahan, tentu saja, hanya untuk menghindari semua orang mengkhawatirkan. Petik 2. Yan Qingsang terdiam. Segalanya telah diatur untuknya, apalagi yang bisa dikatakan. Jiang Chen memberikan sebagian besar biji ke Yan Qingsang dan hanya menyimpan sebagian kecil. Kamu ambil biji mentah untuk saat ini, Brother Yan. Ingat,
Kami katakan kami akan membaginya di tengah nanti. Aku ingin barang-barang aku dulu, lalu kamu dapat sisanya, oke. Petik 2. Yan Qingsang setuju dengan mudah. Tidak masalah, aku pada dasarnya mendapatkannya secara gratis. Oh, aku juga menggali biji, aku bertanya-tanya bagaimana aku melakukannya dengan milikku sendiri. Petik 2. Kita akan melihat begitu kita keluar, Jiang Chen tersenyum. Yan Qingsang mengangguk. Tentu, kita harus berpisah lagi. Kalau tidak, mereka akan mengatakan aku curang, iya. Hahaha, dia dibuat untuk melakukannya saat dia mengatakan ini, lalu ingat sesuatu yang penting. Saudara Zhao Yuan, dia memiringkan kepalanya dengan pertanyaan itu. Apakah kamu melihat Huang selama ini? Mengapa kamu bertanya padaku? Jiang Chen membalas dengan marah. Aku pikir kamu tidak ingin aku dekat dengan sepupumu. Dan lagi pula, aku tidak akan tahu bagaimana mencarinya bahkan jika aku ingin. Petik 2. Yan Qingsang tertawa. Baiklah. Aku punya alasan untuk tidak menginginkanmu berada di dekatnya. Sepupu aku jauh di atas teman-temannya di 10 negara ilahi dalam hal kecantikan, bakat, dan lainnya. Ada banyak pria yang mengaguminya di bawah langit, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan emosi mereka untuknya. Warisan kamu memberi kamu sedikit keterampilan, tetapi kamu tidak menganggap diri kamu lebih unggul dari rumah besar bangsa-bangsa ilahi, bukan? Petik 2. Jiang Chen menebak dari apa yang dia dengar bahwa Yan Qingsang benar-benar bermaksud baik. Keturunan mulia tidak ingin saudaranya mendapat masalah jika Jiang Chen terlalu dekat dengannya. Suatu hari, aku akan membuat semua rumah besar di 10 negara ilahi memandangiku. Dia mendengus. Kata-kata besar ini secara alami dikatakan untuk keuntungan Yan Qingsang. Yan Qingsang tertawa terbahak-bahak. Itulah semangat. Aku menantikannya. Baiklah, waktunya hampir habis. Mari kita pergi dari sini. Jiang Chen terkekeh, tetapi tidak bergerak dari tempatnya. Telinganya berkedut, ekspresinya berubah dingin. Ayo keluar. Apa? Yan Qingsang berkedip. Jiang Chen tidak menanggapi temannya. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangan dingin ke hutan di dekatnya. Orang bodoh apa yang bersembunyi di sana secara sembunyi-sembunyi? Ada belenggu menyeramkan dari dalam pohon, diikuti oleh penampilan pendatang baru. Yan Qingsang berwarna ketika dia melihat siapa itu. Dunia yang kecil, itu tak lain adalah Xiaoxi dari rumah Xiahou, yang telah disukai Yan Jinan di Jade Revel Lodge. Dia berada di peringkat 5 besar di antara para jenius di rumahnya. Kamu, Yan Qingsang agak pucat. Dia cemas tentang Ran-in karena kultivasinya kurang dibandingkan dengan musuhnya. Saudara Zhao Yuan, ambil barang-barangnya dan pergi ke depan. Dia melemparkan cincin penyimpanan pada Jiang Chen. Aku akan menahannya. Jiang Chen tertawa ketika mengambil cincin itu, lalu dengan santai melemparkannya kembali. Tidak, kamu pergi duluan. Yan Qingsang tertegun. Kakak Zhao Yuan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah masalah pribadi antara rumah Yan dan Xiahou. Petik 2. Pernyataan ini mendapat rasa hormat Jiang Chen. Sebagian besar rumah-rumah besar ini tidak akan menyingkirkan keterlibatan orang lain dalam masalah mereka. Dia tersenyum tipis, lalu menatap dengan evil golden eye-nya. Dia tidak menemukan mata yang mengintip dalam beberapa mil. Sialan, Yan Qingsang, berhenti membuang-buang waktu, serunya. Aku sudah bilang untuk pergi duluan. Yan Qingsang tidak bodoh. Tiba-tiba dia tersadar bahwa saudara Zhao Yuan memperhatikan Xiaoxi di depannya. Apakah kultivator pengembara ini lebih kuat dari aku di bela diri Dao? Ini mengejutkan dan membuatnya malu. Xiaoxi memilih momen ini untuk menyalak orang jahat. Yan Qingsang, bukan, aku ingat kamu. Kamu kelihatannya agak marah pada hari itu di Jade Revel Lodge. Tampaknya surga telah menempatkanmu di tanganku. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Oh, dan kamu di sana. Aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tetapi kamu juga harus menjadi sampah jika bercampur dengan Haoxian. Jangan repot-repot melihat-lihat. Aku sudah mengikuti Yan Qingsang cukup lama, dan aku memastikan tidak ada orang di sekitar. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kamu. Apa anggota Haoxian yang tidak berguna akan menghentikanku bahkan jika dia melihatku membunuhmu? Yan Jinan, aku pikir dia lebih suka kamu mati, hahaha. Petik 2. Wajah Yan Qingsang biru. Dia tahu bahwa Xiaoxi mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika ada seseorang di sekitar, tidak ada yang akan ikut campur dalam bisnis House Xiahou. Selain itu, orang lain dari House Yan tidak perlu membantunya jika dia diserang di sini.
Jiang Chen tiba-tiba tertawa, kamu benar tentang satu hal. Tidak ada seorang pun di sekitar, bahkan selama puluhan mil. Petik 2. Oh, mata Xiaoxi menyipit. Sudahkah kamu memikirkan ini, Xiaoxi? Jika kamu meninggal di sini, tidak ada yang akan tahu. Ada baja dalam deklarasi Jiang Chen yang tenang. Chapter 1644, From Arrogance to Humility, Cutting a Contemptuous Figure. Xiaoxi, mati di sini. Pria muda yang dimaksud sedikit terkejut, tetapi Yan Qingsang positif tertegun. Apakah telinganya berfungsi dengan baik? Singkirkan Xiaoxi, di tempat terpencil ini. Gagasan itu merangsang imajinasinya dan membuat darahnya mendidih. Kemarahannya membuat pikirannya berubah menjadi jahat. Meski begitu, meskipun itu adalah prospek yang menyegarkan untuk dipikirkan, tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Yan Qingsang merenungkannya. Jika saudara Zhao Yuan lebih kuat darinya, jika dia kira-kira sama dengan Xiaoxi, maka dia mungkin cukup memberi timbangan yang cukup untuk kemenangan mereka. Itu adalah peluang kecil, secara teori. Mungkin terlalu kecil untuk dipertaruhkan. Kemarahannya berkurang pada pikiran kedua ini. Jika tidak ada peluang bagus untuk melakukannya, risikonya tidak layak. Jika Xiaoxi tidak mati di sini, pasti akan ada putaran perdebatan lisan di luar. Posisi dominan House Xiao saat ini akan menyebabkan serangan baru pada House Yan. Meskipun Yan Qingsang sering menjadi penembak lurus, ia tidak ingin menambah masalah di rumahnya daripada yang sudah ia lakukan. Jangan terlalu impulsif, Brother Zhao Yuan. Lebih baik bagi kita untuk hidup bertarung di hari lain. Jika kita bersatu, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk kita. Yan Qingsang menjadi tenang setelah dia membaca dengan jelas tentang situasinya. Tinggalkan apa yang kamu miliki, Yan Qingsang, Xiaoxi menyatakan dengan dingin. Lalu berlutut dan kau tahu padaku 3 kali. Aku akan membiarkanmu pergi kalau begitu. Namun, kehidupan pelayanmu adalah milikku. Petik 2. Jangan terlalu jauh, Xiaoxi. Yan Qingsang balas kesal. Kami berdua, dan kamu adalah satu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menghadapi kami berdua? Petik 2. Sampah sepertimu. Aku bisa menghadapi 10 orang dari kamu. Xiaoxi sangat arogan. Dia merasakan rasa superioritas alami atas siapapun dari House Yan. Kamu mau pergi atau tidak, Yan Qingsang? Aku meminta kamu untuk yang terakhir kalinya. Jiang Chen melirik pemuda di sebelahnya. Yan Qingsang menggigil saat tatapan itu melakukan kontak dengannya. Saudara Zhao Yuan, berhentilah membuang waktu. Kamu hanya menyeret aku dengan tetap tinggal. Keluar dari sini, oke. Kamu tidak melihat apapun atau bertemu orang lain di luar hari ini. Apakah kamu mengerti? Nada bicara Jiang Chen penuh arti. Terintimidasi oleh penampilan baja temannya, Yan Qingsang secara naluriah mengangguk. Oke, aku akan mundur dulu. Jangan bertahan terlalu lama. Petik 2. Pergi sejauh yang kamu bisa. Ingat, jika kamu tidak ingin membuat masalah untuk diri sendiri, kamu belum melihat apapun. Tidak ada apa-apa. Jiang Chen menginstruksikan sekali lagi. Yan Qingsang tiba-tiba menyadari sesuatu dan diam-diam menghilang dalam retret. Mata emas jahat Jiang Chen mengunci Xiaoxi, memaksanya untuk tetap diam sampai keberangkatan Yan Qingsang. Baru kemudian ia menarik beberapa tekanan dari keterampilan okularnya. Xiaoxi mendengus, lalu terkekeh. Aku tidak berharap House Yan memiliki budak sepertimu. Aku meremehkanmu, ya. Petik 2. Jiang Chen mengabaikan olok-olok. Dia berdiri diam-diam mengabaikan lawannya. Dia sedang menunggu kehadiran Yan Qingsang menghilang sepenuhnya dari sekitarnya. Setelah itu, dia membuka matanya sekali lagi. Xiaoxi, aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Xiao Zong. Petik 2. Xiao Zong adalah jenius terbaik di rumah kami. Kamu pikir siapa yang harus menyebut namanya seperti ini? Xiaoxi bereaksi seolah-olah ekornya telah diinjak. Dia kesal dan bingung. Jenius terbaik. Aku akan membuat kepala jenius yang disebut itu ke dalam pot kamar aku suatu hari nanti. Itu benar, ada Xiao Jing lain dari rumahmu. Apakah kamu mengenalnya, Saudara Jing? Kamu kenal dia? Xiaoxi menjadi gelap, lalu terkekeh. Jangan repot-repot menjatuhkan nama. House Xiao memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu pikir kamu akan dapat lolos dari malapetaka hari ini hanya karena kamu dapat menyebutkan 2 dari mereka? Mustahil. Jiang Chen tertawa gembira. Aku pikir Xiao Jing sudah cukup sampah, tapi aku salah menilai dia. Dibandingkan dengannya,
Kamu jauh lebih dari sepotong sampah. Dia jelas lebih pintar dari keduanya. Petik 2. Xiaoxi merasa marah. Kamu ingin mendapatkan yang terbaik dari diriku dengan kata-kata, "Nak, aku mengerti. Kamu sudah hampir mati. Baiklah, aku akan membantu kamu mengirim kamu ke malapetaka." Petik 2. Sebenarnya, aku melakukan kebaikanmu. Aku akan mengirim kamu ke reuni kecil yang bahagia dengan Xiao Jing. Petik 2. Maksud kamu apa? Sudahkah kamu bertemu Brother Jing? Xiaoxi menjadi semakin tidak pasti dengan setiap momen yang berlalu. Tentu saja, aku membunuhnya saat aku melakukannya. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Oh ya, dia juga membawa 2 anjing pelayan, tetua Mo dan Peng, benar. Petik 2. Xiaoxi berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, tetapi dia tidak bisa setelah mendengar berita gembira ini. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu mengetahui hal-hal ini? Ketidaknyamanannya menjadi tak tertahankan. Aku seorang penggali kubur untuk seluruh rumah kamu. Xiao Jing adalah yang pertama aku gali, dan kamu akan menjadi yang kedua. Banyak lagi yang akan datang. Keseluruhan rumah Xiao akan dikirim ke neraka suatu hari nanti. Kalian semua bisa bersama saat itu. Petik 2. Setelah mengatakan semua ini, Jiang Chen tiba-tiba bertepuk tangan, menghasilkan ledakan cahaya aneh dari udara. 9 gambar aneh melayang di ruang kosong, menghasilkan serangkaian demiplan saku yang saling bertautan. Dia menghidupkan formasi 9 labirinnya. Apa ini? Xiaoxi berkedip. Haha, katakan padaku bagaimana kamu ingin mati, Xiaoxi. Suara Jiang Chen bergema di telinganya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, memalingkan kepalanya ke sekelilingnya. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan kecuali foto-foto yang tampak aneh ini di setiap arah. Mereka tampak tak terbatas dan tak berujung tanpa keluar, meluas ke segala arah untuk menciptakan domain ruang baru. Sebuah formasi. Sebagai seorang jenius dari sebuah rumah besar, Xiaoxi langsung menyadari inti dari apa yang dia temui. Trik kecil. Dia menolak untuk menyerah. Pembunuhan melintas di matanya. Gelombang tangan menyihir senjata ke jarinya. Dia menggunakannya untuk memotong gambar tepat di depannya. Sneak, gambar itu robek tepat setengah oleh serangan itu. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Xiaoxi. Dia senang dengan kesuksesannya. Lelucon yang konyol seperti itu. Dia belum selesai sombong sebelum suaranya berhenti. Apa yang dilihatnya di belakangnya membuatnya takut. Itu adalah gambar lain yang identik, meskipun aura yang dipancarkannya bahkan lebih misterius dan tidak bisa ditembus. Ini tidak masuk akal. Xiaoxi benar-benar panik. Dia akhirnya merasa bahwa dia bertemu lawan yang menakutkan, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengancam hidupnya. Menderu berkali-kali berturut-turut, ia memberikan serangan gemuruh yang bergejolak terhadap gambar Nine Labyrinth Formation. Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri ketika dia melihat kemarahan Xiaoxi. Ini adalah salah satu cara paling bodoh untuk menangkal formasi. Bahkan Xiao Jing tidak sebodoh ini. Xiaoxi jelas lebih rendah dari kerabatnya. Tidak ada yang menyenangkan dalam menyiksa orang yang begitu lemah. Kamu mengecewakanku, Xiaoxi. Aku pikir kamu akan dapat membuat penyelesaian yang solid dalam menyelesaikan ini, seperti yang dilakukan Xiao Jing. Kamu membuat harapan aku sia-sia. Petik 2. Xiaoxi melolong kesal. Kamu hanya budak dari Hao Xian, nak. Beraninya kamu bicara seperti itu tentang para jenius Hao Xiao. Apakah kamu tidak khawatir akan menyebabkan masalah bagi tuan kamu? Petik 2. Rumah Yan. Apa hubungannya rumah itu denganku? Aku senang melihat kamu dua rumah bertarung sampai mati, sungguh. Jiang Chen memiliki sedikit itikat baik terhadap rumah Huang. Sebuah rumah yang memberikan kejeniusannya kepada orang lain untuk menjadi kapal budidaya tidak layak dihargai. Xiaoxi terperangah. Apa yang orang ini maksud dengan apa yang baru saja dia katakan? Bukankah dia pelayan rumah Yan? Dia akan menabrak dinding bata kali ini, sungguh. Jika kamu tidak berhubungan dengan Hao Xian, teman, maka kamu bukan musuhku. Ini salah paham. Petik 2. Tidak semuanya. Aku membunuh Xiao Jing, kamu tahu, Jiang Chen menyeringai main-main. Dia tidak ada hubungannya denganku. Hao Xiao tidak tanpa konflik internalnya sendiri. Xiaoxi mencoba yang terbaik untuk menyelinap keluar dari situasi tersebut. Dia tidak punya cara lain untuk menghadapi dilema saat ini. Pria di depannya memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk membunuhnya di tempat. Lebih baik baginya untuk bertahan hidup melebihi yang lainnya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya.
Xiaoxi bersikap sangat buruk. Itu tampak seperti jauh di lubuk hati, para jenius 10 negara ilahi tidak jauh berbeda dari yang lain. Pengecut, takut mati, benar-benar basa dan keji. Apakah kamu memohon? Apakah kamu berencana untuk berlutut di depan aku dan bersujud? Jiang Chen mendengus. Xiaoxi benar-benar tidak nyaman. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingatkan dirinya agar tetap tenang dan tidak berlari lebih dulu ke lawannya. Jika dia melakukannya, dia akan ditebang di tempat dia berdiri. Teman, dia menawarkan senyum yang simpel. Aku selalu membayar hutang aku. Jika kamu membiarkan aku hidup hari ini, aku akan membayar 10 kali lipat. Petik 2. Tidak perlu. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Aku hanya punya satu prinsip dalam berurusan dengan rumah Xiaohu. Apa itu? Kematian tanpa pengecualian. Setelah mengatakan ini, Jiang Chen mengangkat busur naga suci dan mengirim panah meluncur ke formasi. Di luar itu, dia tidak bisa menjamin keakuratannya, tetapi formasi bekerja bersama-sama sempurna dengan kekuatan Holy Dragon Ball. Bahkan Su Wanxing, kembali ke wilayah manusia, telah menjadi mangsa kombinasi tersebut. Selain itu, Jiang Chen sangat berbeda dari dirinya yang dulu dalam kampanyenya melawan Order of Wind and Cloud. Dia jauh lebih kuat sekarang. Kematian tanpa kecuali, pengucapan kata-kata ini membuat Xiaoxi merinding. Dia tahu dia sudah selesai. Sinar cahaya dari dalam kekosongan disertai dengan panah menuai dalam penerbangan. Rudal itu terbang ke wajahnya. Xiaoxi merunduk buru-buru. Sayangnya, upayanya terhalang oleh gambar-gambar yang berkontraksi di sekelilingnya. Dalam beberapa saat, mereka telah memasukkannya ke ruang sempit. Dia seperti tikus berlarian yang terperangkap dalam sangkar. Ruangan yang tersisa baginya untuk bermanuver tumbuh semakin kecil. Chapter 1645, Falling and Consequences. Seseorang yang terjerat oleh formasi 9 labirin akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Dengan tingkat kendali Jiang Chen saat ini, ia mampu menjebak para ahli hingga tingkat Empirean tingkat ketiga. Xiaoxi hanya jenius empati setengah langkah. Dari segi kultivasi, dia hampir tidak lebih kuat dari rekan-rekan Kaisar Agungnya seperti Yan Qingsang dan Yan Jinan. Apa yang harus ditakuti Jiang Chen dari musuh seperti ini? Dia sudah melihat banyak pakar Empirean dalam perjalanannya. Selanjutnya, dia telah mengalahkan mereka beberapa kali di domain manusia. Seorang jenius seperti Xiaoxi tidak layak berdiri di hadapan Jiang Chen. Nasib mantan disegel ketika formasi mulai berkontraksi. Meskipun dia bisa menghindari 1 atau 2 panah, dia tidak bisa menghindari aliran yang stabil dari mereka. Tidak memiliki waktu untuk menjerit, Xiaoxi dipukul oleh panah dalam sekejap cahaya. Pada saat berikutnya, dia meledak seperti gelembung ke ketiadaan. Hanya cincin penyimpanan yang tersisa, menempel ke lantai tanah simulasi labirin. Jiang Chen tersenyum tipis, dan hendak mengambil cincin itu ketika dia mengingat sesuatu. Dia dengan hati-hati menyulap formasi untuk membungkus cincin itu, lalu menutup telapak tangannya di sekitarnya. Tiba-tiba, kesadarannya mendeteksi seseorang mendekat pada radius beberapa lusin mil dari daerah itu. Tanpa ragu, Jiang Chen menyingkirkan formasi 9 labirin dan berlari secepat kilat. Meskipun pertempuran telah sengit selama berlangsung, tidak ada yang tersisa dari tubuh Xiaoxi kecuali debu. Siapapun yang mendekati tempat itu hanya dapat merasakan bahwa telah terjadi perkelahian, tidak banyak yang jelas. Ini adalah hari terakhir festival selama sebulan. Tidak ada yang bisa meluangkan waktu atau energi untuk mengkhawatirkan orang lain. Para penyelundup yang tidak dikenal melihat sekeliling, tidak menemukan petunjuk, dan segera pergi. Jiang Chen melemparkan cincin penyimpanan Xiaoxi ke samping. Dia memutuskan untuk membuangnya. Jika Xiaoxi lebih rendah dari Xiahou Jing, barang-barang di cincin penyimpanannya juga tidak akan banyak. Membawa bersamanya hanya akan menciptakan ancaman masa depan untuk dirinya sendiri. Pembunuhan sudah cukup. Perampokan tampaknya tidak terlalu menarik hari ini. Jiang Chen mencapai pintu keluar 4 jam kemudian. Dia menerima inspeksi dengan tenang dan tenang, keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah menyerahkan token gioknya. Di luar lembah, dia melihat Yan Qingsang menunggunya. Jiang Chen mengabaikannya untuk saat ini. Pemuda rumah Yan itu tidak bodoh. Perilaku Jiang Chen memberitahu dia untuk menahan diri dari salam. Setelah Jiang Chen bergabung dengan tim House Yan, anggota House Yan yang lain juga keluar. Huanger termasuk orang-orang yang muncul di pintu masuk lembah. Tetua He dan Kuan menghela nafas lega secara kolektif.
Mereka sangat khawatir tentang Huanger. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada tetua yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Keamanannya sangat meyakinkan. Bagaimana kabarmu di sana, Huanger? Elder He bertanya dengan munafik. Baik, tidak ada yang istimewa, jawab Huang dengan dingin. Tidak ada seorang pun di House Yan yang cukup bodoh untuk meminta Huang menunjukkan padanya. Partisipasi adalah bagian yang paling penting, seruan mereka. Huang melirik Yan Qingsang. Saudara Qingsang, bagaimana dengan kamu? Kamu punya keinginan untuk menang, aku mengerti. Petik 2, baiklah, aku jamin itu. Yan Qingsang tertawa. 30 juta itu sebaik milikku. Yan Jinan mencibir. Jangan terlalu mendahului dirimu sendiri. Aku melakukannya dengan cukup baik. Petik 2, mu dengan baik, tidak berdaya sebelum kemenanganku. Terima kasih untuk 10 juta, bodoh. Petik 2, Tetua He dan Kuan mengabaikan pertengkaran sepele seperti itu. Bagian dalamnya sudah hampir seluruhnya disaring. Rumah Xiahu semuanya diperhitungkan, kecuali satu. Di mana Xiahu Si? Tanya sesepuh rumah itu kepada para jenius rumah lainnya. Kenapa dia belum keluar? Aku melihat Brother Si di dalam. Aku pikir dia menuju pintu keluar lebih awal dari aku. Apakah dia belum keluar? Aku pikir dia sudah melakukannya. Petik 2. Apa? Saudara Si belum keluar. Bagaimana mungkin? Wajah sesepuh Xiahu menjadi gelap. Apakah kamu yakin Xiahu Si berjalan di depanmu? Ya, aku berbicara dengannya ketika kami bertemu satu sama lain. Dia mengatakan dia telah melakukan cukup baik dan sedang menuju keluar. Apakah dia tertunda oleh sesuatu? Petik 2. Waktu belum tiba, 15 menit masih tersisa. Aku berasumsi dia akan keluar pada menit terakhir. Petik 2. Mungkin saudara Si ingin membuat pintu masuk besar dengan menjadi yang terakhir keluar. Petik 2. Para jenius House Xiahu optimis secara keseluruhan. Jelas, mereka tidak berpikir mungkin bagi siapapun di sini untuk mengancam saudara mereka. Tidak ada yang menyarankan bahwa untuk menjadi kasus, bagaimanapun. Ditambah lagi, suasananya cukup bersahabat di kompetisi ini. Tidak ada pertempuran yang signifikan, kecuali pertarungan oleh dan melawan para penggarap berkeliaran. 10 negara ilahi tidak saling berperang. Ada semacam saling pengertian bahwa acara ini hanya untuk keuntungan. Di mana Xiahu Si mungkin berada, mengingat ini. Karena semakin banyak waktu berlalu terakhir, dia tidak bisa ditemukan. Tetua House Xiahu tampak semakin buruk. Baik, waktunya habis. Tambang batu giok Yellow Dragon Ridge akan ditutup. Teriak seorang penyelenggara dari Blue Smoke. Tunggu, seseorang dari rumah Xiahu tidak bisa lagi tetap tenang. Rumah Xiahu memiliki seorang jenius muda yang belum keluar. Penyelenggara agak terkejut. Dia melirik kelompok rumah untuk memverifikasi bahwa memang itu yang terjadi. Tetua geng, apakah saudara Xiahu belum keluar? Tidak, nada suara tetua itu berubah agak keras. Penyelenggara Blue Smoke menemukan situasinya agak rumit. Mereka telah memperingatkan semua orang sebelum kemungkinan kematian. Tanggung jawab apapun atas korban bukanlah tanggung jawab mereka. Tapi apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Xiahu Si, rumahnya bukan faksi yang mudah ditangani. Jika itu terjadi pada faksi seperti House Yan, itu akan jauh lebih baik. Di negara ilahi abadi, rumah Xiahu berlayar dalam angin yang menguntungkan, itu adalah rumah terpenting, kedua setelah keluarga kekaisaran. Orang-orang jenius dari sebuah rumah sama pentingnya dengan yang secara universal dimanja dan dihargai. Untungnya, peringatan mereka sebelumnya membuatnya tidak mungkin disalahkan bahkan oleh orang-orang seperti House Xiahu. Kalau begitu, kita akan menunggu lebih lama, tetua geng, berapa lama kamu mau? Penyelenggara sangat sopan kepada sesepuh House Xiahu. 30 menit sudah cukup. Xiahu Si adalah bocah yang tepat waktu. Sesuatu yang penting harus menunda dia. Tetua geng malu untuk memperpanjangnya lagi. Bagaimanapun, panitia membutuhkan waktu untuk membersihkan setelah penggalian selama sebulan. 30 menit lembur banyak. Sayangnya, tidak ada bayangan pemuda bahkan setelah masa itu, tetua benar-benar dikalahkan. Dia tidak pernah mengira akan terjadi sesuatu pada Xiahu Si di tempat seperti ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Meskipun rumah itu belum mengirimkan berita bahwa lampu jiwanya telah hancur, tetua geng hampir yakin bahwa Xiahu Si sudah mati. Kamu banyak? Apakah kamu yakin Xiahu Si menuju keluar lebih awal dari yang kamu lakukan? Dia bertanya kepada para jenius muda di rumahnya sekali lagi. Oh, ya,
Tentu saja. Saudara Si memiliki panen yang sangat baik dan dia tampak seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Tetapi aku ingat dia menyebutkan seseorang yang ingin dia awasi. Petik 2. Siapa? Tetua geng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengatakannya. Seseorang yang tidak dia sukai, kurasa. Mungkin mantan lawan. Petik 2. Banyak peserta ingin pergi dengan kemenangan mereka, sekarang juga. Mereka tidak ingin tinggal di tempat pesta itu berakhir. Semua orang mulai keluar. Tunggu sebentar. Tetua geng tiba-tiba mendahului mereka. Rekan-rekan pengikut Taoisme, dia mengepalkan tangan ke faksi-faksi 10 negara ilahi lainnya. Tolong, aku minta perhatian kamu. Ada apa? Ada beberapa ketidaksenangan di sesepuh Hao Xiaohu yang menghalangi jalan. Aku ingin mengatakan sesuatu. Hao Xiaohu telah kehilangan kejeniusan muda. Kami menduga bahwa ia telah disergap dalam perjalanan keluar. Aku mohon kamu membantu kami menemukan penjahat. Aku menduga dia menargetkan 10 negara ilahi secara keseluruhan, dan memamerkan tindakannya pada kami. Petik 2. Kalimat terakhir seluruhnya dibuat-buat. Dia ingin memprovokasi mereka untuk bertindak, tidak lebih. Jika mereka menemukan musuh bersama dengannya, mereka pasti akan membantu dengan kemampuan terbaik mereka. Tetapi tetua geng jelas telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Faksi dari negara-negara ilahi lainnya tidak peduli. Kamu terlalu banyak berpikir, tetua geng. Aku merasa festival berjalan cukup baik dan suasananya sangat bagus. Anak-anak muda kami memberitahu kami bahwa hampir tidak ada pertempuran. Mungkin dia mengalami kecelakaan, tidak seperti itu tidak biasa di dunia bela diri. Mengapa begitu keberatan, tetua geng? Petik 2. Pastinya, Blue Smoke menekankan bahwa ada sejumlah risiko tertentu, bukan? Kami diingatkan untuk tidak terlibat dalam bentrokan yang mengancam jiwa. Petik 2. Kita semua sibuk, Daoist Gang. Mengapa membuang-buang waktu dan energi kita? Petik 2. Hao Xiaohu hanya penting di negara Divine Eternal. Faksi bangsa ilahi lainnya tidak perlu memberikan wajah apapun. Tetua geng agak tertekan oleh kurangnya reaksi. Dia terlalu memikirkan pengaruh Hao Xiaohu. Di luar bangsa Divine Eternal, faksi-faksi yang ada sebagian besar ambivalen. Tentu saja, ada beberapa yang sengaja menunjukkan kebajikan mereka. Itu cukup mudah. Bagaimana jika kita meminta semua orang untuk mengambil cincin penyimpanan mereka dan memeriksanya? Penjahat harus memiliki cincin Xiaohu Si, bukan? Petik 2. Ini bukan saran yang sangat bagus, tetapi tetua geng tetap tertarik. Namun, hampir tidak mungkin untuk mematuhi semua jenius muda dari 10 bangsa ilahi untuk mematuhinya.